Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Marilah kita mendengar Tuhan berfirman yang diangkat dari kitab Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10 hingga ayat 17. Demikian dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, kisah Ayub ini adalah kisah yang begitu indah. Kisah anak manusia yang kaya raya, kemudian jatuh miskin, untuk seterusnya dipulihkan Tuhan lagi status kekayaan dan kemuliaannya. Dia adalah seorang yang terkenal sebagai orang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Dia memperoleh 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Mereka sering berpesta. Dan Ayub senantiasa menjaga kekudusan anak-anaknya. Sehingga ketika mereka selesai pesta, dia akan melakukan ibadah dan melakukan persembahan, melakukan korban pengampunan dosa. Siapa tahu anak-anakku melakukan dosa. Demikian pikiran Ayub. Dia adalah seorang yang mempunyai harta yang melimpah ruah, mempunyai banyak hamba, dan memberikan hidup banyak orang. Jadi dia adalah seorang yang terkenal, secara ekonomi bagus, secara kekeluargaan bagus, secara spiritual atau kerohanian bagus. Jadi dia adalah orang yang terpandang di tengah-tengah masyarakat. Tetapi suatu saat Allah mengizinkan iblis mencobai dia. Dan akhirnya dia mengalami derita. Semua hartanya habis, anak-anaknya mati terbunuh, dan dia mengalami penyakit yang sangat parah, penyakit yang sangat buruk. Seluruh tubuhnya mengalami luka-luka, mengalami hal-hal yang menjijikkan. Istrinya pun sudah menyesali dia. Bahkan istrinya mengatakan, masihkah engkau setia kepada Allahmu sementara sedemikian berat derita yang kau hadapi? Amat tragis, saudara-saudara. Kehidupan yang memilukan, derita yang sungguh tiada tara. Seluruh harta miliknya habis, anak-anaknya habis, tubuhnya sendiri pun hancur oleh penyakit yang sedang dideritanya, kusta yang merajalela kepada dirinya. Dan saudara-saudaranya mengetahuinya.
kawan-kawannya mengetahuinya, sahabat-sahabatnya mengetahuinya. Sehingga sahabat-sahabatnya datang menjumpai Ayub dengan sebuah keprihatinan. Mengapalah kawan kami ini menghadapi derita ini? Lalu mereka datang mau menghiburnya, mencari solusi, mencari jalan keluar terhadap apa yang dideritanya. Dan sebagaimana biasanya saudara-saudara, kebanyakan manusia bila kawannya jatuh, bila sahabatnya sakit, yang selalu dipikirkan, mesti kau melakukan sebuah kesalahan, mesti kau melakukan sebuah dosa, mestinya kau sudah melakukan sebuah pelanggaran, maka Tuhan menghukummu. Itulah kemampuan manusia berpikir, saudara-saudara. Sehingga kawan-kawannya menimpakan kesalahan kepada Ayub, bahwa dia mengalami derita itu sebagai akibat dari kesalahannya, sebagai akibat dari dosa-dosanya, sebagai akibat dari perbuatannya melanggar Tuhan. Tetapi Ayub menyadari sepenuhnya, tidak ada sesuatu yang salah saya lakukan. Saya melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saya tidak melakukan dosa. Dia memberkatiku, aku bersyukur. Dia yang memberi, aku bersyukur. Dia yang mengambil, aku juga bersyukur. Dan suatu saat, inilah yang kita renungkan pada hari ini, saudara-saudara. Bagaimana Ayub menyadari dan mengenal siapa Tuhan. Di tengah-tengah derita dan kemiskinannya, dia tidak terfokus pada deritanya, pada kemiskinannya, atau pada kekayaan masa lalunya, atau pada apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabatnya. Tetapi dia sekarang merenungkan ulang dan memasuki perenungan dan meditasi yang tinggi untuk pengenalannya terhadap Allah yang maha tinggi. Inilah saudara-saudara. Maka Ayub berkata, kalau Allah itu, kalau Bapa itu menguji aku, kalau Tuhan itu menguji aku, itu berarti Dia akan menimbulkan aku seperti emas. Sebab Ia tahu seluruh jalanku, Ia tahu seluruh hidupku. Di dalam hatiku aku menyimpan aturannya, aku menuruti jalannya, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Aku tahu Dia telah merancang kehidupan terhadapku. Apakah itu aku mengerti sebagai kehidupan yang baik atau sebagai kehidupan yang tidak baik? Tetapi jika Tuhan sudah merancangnya, itu akan terjadi. Tidak satu orang pun yang bisa menghalanginya. Tidak satu orang pun yang bisa mengubahnya. Sebab Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir, Tuhan itu tidak pernah berubah, Tuhan itu tetap melaksanakan jalannya, dan tidak satu orang pun yang akan menghalangi rancangannya. Saudaraku, Dia akan menyelesaikan apa yang Dia lakukan atasku, dan berbagai rancangan akan Dia buat terjadi atas diriku. Di tengah-tengah derita itu, Ayub memberi perhatiannya kepada Tuhan. Ayub mengkonsentrasikan dirinya kepada Tuhan. Inilah seharusnya yang menjadi perhatian penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara-saudara. Dalam kehidupan kita ini, kita acap memberikan konsentrasi kita, memberikan perhatian kita kepada apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita mendapatkan sebuah keberhasilan, kita sering berada dalam lingkungan keberhasilan itu, dan itu yang selalu kita pikirkan supaya makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah keberhasilan yang kita gapai. Akhirnya keberhasilanlah yang menjadi pusat kehidupan kita. Sebaliknya, saudara-saudara, kalau kita mengalami sebuah derita, kita sering fokus pada derita itu. Kita selalu berbicara, kapan aku keluar dari derita ini, dari kesulitan ini, dari malapetaka ini, dari kesulitan yang sedang kuhadapi ini. Sehingga derita itu sendiri yang memimpin hidupnya, saudara-saudara. Jadi dua-duanya sama.
bisa menjadi yang mengatur kehidupan kita. Apakah itu namanya keberhasilan atau kegagalan, kesuksesan atau derita, itu sering menjadi pusat perhatian kehidupan kita. Sampai kadang-kadang kita melupakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang percaya, bahwa kita adalah orang-orang beriman, bahwa hidup kita telah ditentukan oleh Tuhan, telah dirancang oleh Tuhan kita pada kehidupan yang Dia kehendaki, kehidupan bahagia, kehidupan sukacita. Apapun jalannya yang kita lewati di dunia ini, rancangan keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus tidak akan pernah berubah. Tuhan itu setia. Oleh karena itu kita harus mempunyai sikap hidup yang baru. Jika kita mengalami sebuah derita, harus tergambar dari hidup kita, bersama Tuhan aku menghadapi derita ini. Apa yang Tuhan mau katakan lewat derita ini, aku akan menerimanya dan aku akan memenangkannya oleh karena kuasa Tuhan. Juga bila mana kita berhasil mengalami kekayaan besar, mengalami kemegahan yang besar, kita harus berkata, bersama dengan Tuhan aku akan melewati keberhasilan ini, melewati kemewahan ini. Sebab ini semua hanyalah perjalanan hidup di mana kita diajak untuk semakin mengenal Tuhan dari hari ke hari. Karena itu saudaraku, marilah kita makin memusatkan perhatian kita dari waktu ke waktu untuk menambah pengenalan kita terhadap Tuhan, menambah pemahaman kita terhadap apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Dia telah berkorban untuk kita. Kalau kita mengalami sebuah derita, ingat dan renungkan secara dalam, Tuhan Yesus mengalami derita lebih dari apa yang kita alami. Oleh karena itu bersama dengan Tuhan Yesus kita bisa melewati derita itu juga. Sebaliknya, kalau kita berhasil terhadap sesuatu, ingatlah saudara-saudara, Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Keberhasilan yang kita miliki itu belumlah puncak keberhasilan yang sesungguhnya, karena kebangkitan kepada hidup yang kekal itulah menjadi puncak kehidupan kita. Oleh karena itu kita bisa mengelola kegagalan dan keberhasilan, kekayaan dan kemiskinan, sukacita atau duka cita, ataupun derita. Kita bisa mengelolanya sebagai kehidupan yang membawa kita pada pengenalan Tuhan yang lebih baik. Dan itu akan menolong kita dalam kehidupan bergaul kita sehari-hari. Sehingga kita tidak salah seperti sahabat-sahabat daripada Ayub ini. Meskipun maksud dan tujuan mereka adalah baik, agar dia bertobat menyesali dosa-dosanya supaya Tuhan memulihkannya. Tetapi bukan itu yang dialami oleh Ayub. Sebab yang dialami Ayub adalah Tuhan mau memperlihatkan kuasanya kepada iblis dan dunia ini, bahwa masih ada orang yang setia dan percaya kepada Tuhan sekalipun dia mengalami derita dan kesulitan. Ada orang yang bisa menyembah Tuhan dengan setia, bukan karena keberhasilan pun oleh kegagalan, apapun yang dihadapinya, tetapi Tuhan adalah segala-galanya dalam hidupnya. Dan karena itulah dia mengalirkan kehidupan yang baik kepada semua. Sebab dia tahu bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidupku dan segala sesuatu yang ada dalam hidupku adalah berasal dari Tuhan. Oleh karena itu aku mengabdikannya kepada Tuhan dan mengalirkannya kepada sesama manusia. Tuhan memberikan kita kekuatan menghadapi derita, menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan. Sebab itu akan meneguhkan kita dan menguatkan kita berkata, Ia tidak pernah berubah. Ia tahu jalan hidupku. Oleh karena itu, aku akan berjalan pada jalan yang ditunjukkannya. Aku akan menyimpan dalam sanubariku setiap firman yang disampaikannya. Sebab itu akan bekerja untukku dan dalam hidupku. Tuhan Yesus mengasihimu. Amin.